Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Riani Hasibuan dengan NIM 2114080022. Di sini saya akan menjawab pertanyaan wajib dari dosen pengampu, yang dimana pertanyaan pertama, apa variabel X yang saudara cobakan? Variabel X yang saya cobakan di proposal saya adalah video pembelajaran yang berpendekatan step, yang dimana video pembelajaran ini menggunakan audio visual untuk menampilkan berbagai gerak dan pesan dan hal yang ditampilkan tersebut bersifat realita maupun fiktif yang bersifat mengedukasi, memberikan informasi dalam pembelajaran. Media pembelajaran saya ini merupakan peralatan yang menggabungkan visual dan audio dalam waktu yang bersamaan, sehingga menjadikan gambar-gambar yang bergerak dan disertai dengan suara yang sesuai dengan kondisi gambar atau keadaan yang ditampilkan dalam video pembelajaran. Nah, video pembelajaran berpendekatan STEM ini saya harapkan memuat 4 hal, yaitu kemampuan sains yang memaparkan informasi ilmiah lalu menerapkannya dalam dunia nyata. Yang kedua yaitu teknologi, di mana keterampilan dalam mengaplikasikan berbagai teknologi, belajar mengembangkan teknologi, menganalisis teknologi dan dapat mengembangkan pemikiran siswa dan juga dapat meningkatkan literasi sains siswa. Yang ketiga yaitu teknik atau kemampuan dalam mengembangkan teknologi dan dengan model lain yang lebih kreatif dan inovatif dengan menggabungkan bidang keilmuan. Yang terakhir yaitu matematika, kemampuan dalam menganalisis dan menyampaikan gagasan, rumusan, menyelesaikan masalah secara matematik dan dapat mengaplikasikannya. Di sini video pembelajaran ini saya kemas dengan video yang menarik dan latar yang jelas agar siswa dapat memahami video pembelajaran yang saya buat dan saya mengharapkan dapat meningkatkan literasi sains siswa yang menggunakan video pembelajarannya. Selanjutnya yaitu jelaskan dengan rinci apa itu variabelnya yang akan saudara angkat dan permasalahannya. Nah, jawabannya yaitu di sini variabelnya yang akan saya angkat adalah literasi sains. Saya mengangkat literasi sains ini karena di Indonesia itu menghadapi berbagai tantangan, salah satunya itu rendahnya literasi sains peserta didik. Hal ini terlihat dari PISA yang menunjukkan bahwa skor literasi sains Indonesia itu masih berada pada tingkat yang sangat jauh. Salah satu faktor yang menyebabkan literasi sains ini berkurang adalah karena media pembelajaran yang kurang menarik dan konstekstual, sehingga peserta didik kurang memahami pembelajaran. Hal ini juga dipicu pada pembelajaran yang bersifat umum dan teoritis dan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Sehingga literasi sains peserta didik itu masih kurang di Indonesia. Menurut saya itu literasi sains itu merupakan kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki siswa, yang dimana literasi sains ini merupakan kemampuan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dengan isu-isu dan ide-ide tentang pengetahuan sebagai masyarakat yang reflektif, yang dimana literasi sains ini diartikan sebagai kapasitas siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk menganalisis, bernalar, dan berkomunikasi secara efektif apabila mereka dihadapkan pada masalah, harus menyelesaikannya dan menginterpretasi masalah pada berbagai situasi. Pertanyaan selanjutnya, yang dimana pertanyaannya yaitu apakah kaitan variabel X dan Y yang saudara ketahui secara teori dan apa yang saudara harapkan dengan melakukan penelitian tersebut. Dengan melihat kondisi literasi sains yang merendah, khususnya dalam pembelajaran fisika, untuk memfasilitasi siswa mengembangkan kemampuannya dalam berpikir dan melaksanakan teori sains untuk mencapai hasil yang sesuai, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran agar proses belajar mengajar tetap lebih berkesan bagi siswa. Dengan kata lain, penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi yang lebih mudah untuk dimengerti siswa, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan proses belajar siswa. Menggunakan perangkat teknologi seperti komputer atau laptop merupakan salah satu sarana pembelajaran untuk mempermudah guru dalam proses pembelajaran
Selain itu, pemanfaatan media dapat menjadikan siswa mandiri dalam belajar yang merupakan penerapan pengembangan karakter khususnya sikap mandiri yang nantinya akan ditransfer dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dengan menggunakan media belajar yang lebih unik dan menarik untuk mendukung literasi sains sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin lama semakin berkembang sehingga peserta didik memiliki informasi dan pengetahuan yang lebih luas dengan cara yang lebih fleksibel dan relevan. Media pembelajaran berbasis video pembelajaran ini dengan tampilan yang menggabungkan suara dan gambar menjadi salah satu media pembelajaran yang digunakan untuk mendukung hal tersebut. Dalam jurnal yang saya baca mengatakan bahwa proses belajar mengajar akan lebih bermakna jika menggunakan media animasi visual. Selanjutnya, dampak visual dari animasi berasal dari proses penciptaan gerak atau suatu objek yang kemudian menimbulkan perubahan warna atau bentuk guna menarik perhatian siswa. Penggunaan media audiovisual berupa video pembelajaran ini lebih efektif dan efisien karena siswa mentransfer pengetahuannya ke dalam kegiatan sosial sehingga mereka akan meninjau materi secara mandiri. Media video pembelajaran ini juga dapat mendukung adanya literasi sains untuk memberikan informasi yang lebih bermakna kepada siswa. Sehingga dengan melakukan penelitian ini, saya harap literasi sains siswa dapat meningkat dengan menggunakan video pembelajaran yang akan saya kembangkan. Pertanyaan selanjutnya itu data apa saja yang akan diambil dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang akan diambil yaitu dari data kevalidan untuk mengukur seberapa valid video pembelajaran berpendekatan etnostem ini dalam meningkatkan literasi sains siswa SMA MA. Yang kedua yaitu praktis. Seberapa praktis video pembelajaran berpendekatan etnostem ini dalam meningkatkan literasi sains siswa SMA. Dan yang terakhir yaitu keefektifan. Seberapa efektif video pembelajaran ini berpendekatan etnostem ini dalam meningkatkan literasi sains siswa SMA. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana langkah penelitian yang akan saudara lakukan untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut sebagai acuan mengatasi masalah penelitian variabel Y. Untuk penelitian yang saya digunakan adalah pengembangan dengan model 4D yang dimana model 4D ini mempunyai 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pendefinisian yang dimana tahap pendefinisian ini berguna untuk menentukan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan di dalam proses pembelajaran serta mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk yang akan saya kembangkan. Yang kedua yaitu tahap perancangan. Setelah mendapatkan permasalahan dari tahap pendefinisian, selanjutnya saya melakukan tahap perancangan yang dimana tahap perancangan ini bertujuan untuk merancang suatu video pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran fisika. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan, di mana tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan video pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan ahli dan juga uji coba kepada siswa. Yang terakhir yaitu tahap diseminasi, yang dimana setelah uji coba terbatas dan instrumen telah direvisi, tahap selanjutnya adalah tahap diseminasi, yang dimana tujuan dari tahap ini adalah menyebarluaskan video pembelajaran. Pada penelitian ini hanya dilakukan diseminasi terbatas, yaitu dengan menyebarluaskan dan mempromosikan produk akhir video pembelajaran secara terbatas. Terakhir yaitu apa informasi baru atau kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sudah pernah dilakukan. Kebaruan dari penelitian itu dari segi materi. Materi yang saya ambil yaitu materi suhu dan kalor, yang dimana belum ada yang mengembangkan video pembelajaran berpendekatan etnostem pada materi ini dan juga pada segi etnostemnya. Yang dimana saya menggunakan etnostem yang terdapat pada daerah Sumatera Utara, khususnya Labuhan Batu Selatan, yang dimana penelitian tentang etnostem tersebut belum terlihat atau belum ada yang melakukan, sehingga saya tertarik melakukan pengembangan video pembelajaran berpendekatan etnostem Itak Paulu untuk meningkatkan literasi sains siswa SMA. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan yang belum sempat saya jawab pada
hari Senin kemarin, yang dimana salah satunya yaitu pertanyaan dari Nurika Pramesti, yang dimana pertanyaannya, jelaskan kenapa Anda memilih jenis penelitian R&D dengan model 4D dan bagaimana pengolahan datanya. Saya memilih model penelitian R&D dengan model 4D karena pengembangan video pembelajaran ini yang paling cocok digunakan yaitu dengan model 4D, di mana model 4D ini sesuai dengan produk yang akan saya kembangkan, yang dimana dalam model 4D ini mengembangkan dari 4 tahapan, yang dimana tahapan pertama yaitu tahapan pendefinisian, yang dimana dalam tahapan pendefinisian ini menentukan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan di dalam proses pembelajaran, serta mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk yang akan saya kembangkan. Yang kedua yaitu tahap perancangan. Setelah mendapatkan masalah di tahap pendefinisian tadi, selanjutnya dilakukan tahap perancangan, yang dimana tahap perancangan ini saya gunakan untuk merancang video pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran fisika. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan, yang dimana tahap ini merupakan menghasilkan video pembelajaran yang sudah direvisi dan setelah diberikan masukan oleh ahli dan juga uji coba kepada siswa. Yang terakhir yaitu tahap diseminasi, yang dimana tahap diseminasi ini merupakan tahapan revisi, yang dimana tahap ini bertujuan untuk menyebarluaskan video pembelajaran yang akan saya buat nantinya, yang dimana tahap ini merupakan tahap mempromosikan produk akhir video pembelajaran yang akan saya buat. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Husnul Khotimah AM Hasibuan, yang dimana pertanyaannya, bagaimana keefektivitasan video pembelajaran fisika dengan pendekatan etnostem Itak Paul terhadap peningkatan literasi sains. Untuk pendekatan etnostem ini merupakan penggabungan etika dan juga nilai budaya lokal dengan pendidikan STEM. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi sains dengan menghubungkan konsep-konsep sains dan konteks budaya. Dalam hal keefektifan video pembelajaran dengan pendekatan etnostem ini, ada beberapa faktor yang saya pertimbangkan. Yang pertama yaitu pembelajaran ini akan saya rancang dengan baik dan relevan dengan kebutuhan dan minat siswa, yang membantu meningkatkan literasi sains mereka, sehingga video yang saya gunakan ini dengan menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan menampilkan contoh dunia nyata dari konsep-konsep fisika. Yang kedua, pendekatan etnostem ini saya harap mampu membantu siswa melihat relevansi konsep-konsep sains dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan menghubungkan konsep sains dengan konteks budaya lokal, video pembelajaran dapat membantu siswa melihat bagaimana konsep tersebut dapat ditetapkan pada situasi nyata, sehingga siswa lebih mampu memahami dan mengingat konsep-konsep tersebut. Yang ketiga, video pembelajaran saya ini akan dirancang dengan baik, dengan relevan dengan kebutuhan dan minat siswa, sehingga membantu meningkatkan literasi sains mereka. Secara keseluruhan, video pembelajaran fisika dengan pendekatan etnostem ini menurut saya merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan literasi sains siswa SMA, sesuai dengan penelitian tersebut yang sama dengan penelitian saya, tapi dengan konsep yang berbeda. Terima kasih. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari dosen pengampu dan juga pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat saya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.